bagaimana manisnya iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah ceramah dari Ustaz kita, semoga bermanfaat dan kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Kemudian insyaallah untuk besok pagi dilanjutkan oleh Ustaz kita juga, Ustaz Kiki Rahimah yang judul Kemiskinan. Kemudian yang dilakukan penerimaan kepada sedekah pada malam hari ini, alhamdulillah berjumlah 819.000 rupiah. Rinciannya dari pembangunan masjid 391.000, rancangan yatim 270.000, rancangan wafat 150.000. Semoga betul-betul bermanfaat di kelas dengan pahala yang berikan indah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Imam Hasan Al-Basri ketika beliau mengucapkan Alhamdulillah, beliau sering menangis, sedih, sehingga terkadang beliau jatuh pingsan. Muridnya bertanya, Syekh, mengapa engkau menangis setiap kali membaca Alhamdulillah? Apa jawab beliau? Saya khawatir dengan diri saya. Ketika lisan saya berucap yang berhak dipuji hanya Allah, akan tetapi dalam kenyataan terkadang diri ini juga senang dipuji oleh makhluk. Mudah-mudahan pujian kita benar-benar pujian yang menghujam didasari lubuk hati yang terdalam hendaknya. Amin. Amin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walau di awal dalam tadi dia sambahan sabari di katulan sabata. Salam dia sambah kepada itu nama samu nan duduk seamparan kok tagak saidan. Salam penghormatan nanggu kepada pengurus masjid Surau Darul Jannah beserta jajarannya, kepada Al-Kuni yang mama pengundunan kadang besar kedua dan tinggi sama di anjuran kadang sama di ambar dan berwujud sebenarnya boleh boleh seperti itu. Salam penghormatan aku kepada imam kita, ustaz kita, bila mulana jadi penipu alim ulama jadi pandai sebelum bidang dan salam penghormatan aku kepada ibu menurutkan kami pakai bulan belakang Sumaran anjuran payung panci keseluruhan langkau serato nang ketek-ketek muda-mudi arif budiman pari pagar dalam kampung kasih tu salam penghormatan amu tujuan. Salam juga Bu agak lambat sorry Bu kini kan kakaknya Bu ya. Bapak dan Ibu, kaji kita udah kapare online. Konsisten ibadah pasca Ramadan. Pada cari kini ko dilayangkan pananan jauh dikirkan pananan lagi. Kini awak ialah berada di 10 ketiga. Ya Bu ya.
Aku satu sisi tadi berjalan dari rumah ke situ naik kendaraan, mencari rami di jalan tu senang hati di satu sisi, tapi di sisi lain agak risau. Bama kok senang hati pak? Berpikir baik awak ke orang di tengah jalan tu macet jalan dia. Ambo rasa yang dari arah kanan Ambo arah kiri itu mungkin mengajar solat satu juz di Baitur Rahman. Anak dari Aceh ke bawah mungkin ke Masjid Raya Sumber Dati. Sampai pas sasak banar waktu azan tadi. Kalau biasanya Ustaz, kajian subuh di seluruh jannah dari rumah, azan orang di rumah ada tak ajar situ. Ayo kau ada dalam yang setengah jam sudah dia supaya sampai. Kalau sekiranya itu bukanlah mengejar yang kami maksud, kami khawatir akan dapat hadis. Hampir seluruh perawi hadis meriwayatkan hadis ini. Kitab Bukhari, Kitab Muslim, Imam Ahmad, At-Tirmidzi. Apa kata Rasulullah? Saqiyya 'abdun. Dalam hadis lain, bu'dan. Dalam hadis yang lain, rawi ma'anfu. Artinya keterlaluan seseorang, celakalah seseorang. Man ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Nabi? Adraka Ramadan fansalakha minhu wa la yughfar lahu. Celakalah seseorang yang hadir kepadanya Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu tapi dosanya tak diampuni. Ambo disuruh Darul Jannah kesanang mana? Rami. Alhamdulillah, mudah-mudahan konsisten. Sisa hidup lawak. Bekau cek kok anan konsisten tu. Aku cek. Bahwa para sahabat konsisten dia di dalam beramal. Mudah-mudahan ada waktu kita. Sana hati awak. Kemarin beberapa masjid tarawih dan subuh kami datang, kadang-kadang sedih kita. Saya khawatir hadis ini dapat untuknya keterlaluan, dan bahkan di dalam hadis itu adalah doanya Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aminkan ya Muhammad, ya Rabb, celakalah seseorang ya Allah, berikanlah kecelakaan kepada mereka. Ramadan datang, dibiarkan berlalu sementara dosanya tak terampuni. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama yang ingin kami sampaikan hadis Rasulullah. Mudah-mudahan kita tak termasuk di dalam hadis ini. Amin. Yang kedua, kalau kita menelusuri dalam berbagai tafsir Imam Mukatsir, juga dalam tafsir Al-Munir, ketika Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, ya. Nama dia Bu? Iya, oke. Nama apa ya? Terus. Ketika Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, Allah memulai huruf itu, ayat itu dengan harfun nida, huruf panggilan ya. Ini banyak terulang dalam Al-Quran, lebih dari 185 kali. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ya ini panggilan, lawan bicara itu dekat, sedang, atau jauh dari kita, maka boleh digunakan kata ya ini. Ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku sayang, ayah bermimpi
ayah menyembelih Muna. Nabi Ibrahim bicara dengan Ismail, itu dekat. Juga digunakan dengan kata memanggil orang yang jauh, ya Syabi. Rasulullah pernah memanggil seorang anak kecil yang masih jauh dalam keadaan menangis, ya Syabi, jauh. Apa kata ulama? Wahai orang-orang yang beriman, pada hari ini engkau di bulan Ramadan, kalau kita kaitkan ini, hatimu sedang dekat denganku. Ataupun bagi engkau yang pernah berislam tapi belum juga tersentuh dengan Ramadan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Apa substansinya? La'allakum tattaqun. Di dalam tafsir Al-Munir kata kutiba alaikumusiyam, kata sama yasumu itu dia bermakna menahan, mengendalikan, meninggalkan. Ini dia. Kita akan masuk. Bertahan. Ulama tafsir menyebutkan kisah Maryam. Apa kata Ibunda Maryam? Inni nadartu lisawman. Sesungguhnya aku bernazar berpuasa. Apa puasanya? Menahan diri untuk tidak keluar rumah dan tidak berbicara dengan manusia. Bertahan. Maka dalam ini konsisten. Kemudian apa tujuannya? Tattaqun. Tattaqun itu menggunakan fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Fi'il madhi masa yang telah berlalu. Fi'il amar perintah. Ini menggunakan fi'il mudhari, masa sekarang yang nanti akan berlaku ke masa-masa berikutnya. Itu hebatnya Al-Quran. La'allakum tattaqun, beramalnya engkau, ketaatannya engkau di dalam selama Ramadan. La'allakum ya, tattaqun itu sampai nanti engkau telah melewati Ramadan. Jadi kalau begitu, wahai orang-orang yang beriman, apakah engkau dekat atau jauh denganku? Aku wajibkan engkau agar mampu menahan diri, konsisten di dalamnya. Mudah-mudahan ketaatan engkau tidak hanya selama Ramadan, tapi juga akan berlanjut setelahnya. Amin. Ini kata la'allakum tattaqun. Kemudian setelah Ramadan ada Syawal. Syawal berasal dari kata syala yang bermakna meningkat. Kata itu digunakan misalnya kalau ada anak onta yang kepanasan, kemudian dia mengangkat perutnya sehingga ekornya ke atas. Proses mengangkat itu diistilahkan dengan kata syala, yaitu syawal. Di mana seseorang setelah dia beramal di bulan Ramadan, kemudian berlanjut di bulan peningkatan. Itu yang kedua penjelasan kami. Yang ketiga, kata konsisten di dalam Al-Quran disebut dengan kata istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 30, Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alal malaikah. Ini dia. Innal ladina qalu rabbuna Allah. Mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah, Rabbuna Allah. Besok kita kaji penggalan kata ini dalam pembahasan kita manisnya iman. Besok subuh manisnya iman. Bagaimana cara meningkatkan iman? Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kata istiqomah itu berasal dari kata qoma. Qoma yaqum. Kemudian ditambah dengan ista. Qoma itu maknanya berdiri, tegak lurus. Jadi kalau qomat itu berdiri. Ditambah dengan ista
bermakna proses usaha memaksimalkan diri untuk berdiri tegak lurus. Makanya diistilahkan dengan konsisten. Apa yang dia peroleh? Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ketika Rasulullah SAW menyampaikan ayat itu, kata Anas bin Malik, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, ada di antara kaum muslimin orang-orang yang bersama dengan Rasulullah yang dia tergantung di mana kelompoknya, tergantung di mana golongannya. Maka setelah dia beramal, kemudian dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang dia Islam bersama dengan Rasulullah dan bahkan ikut jihad, tapi setelah itu imannya mulai pudar, kemudian dia membelot, kufur dia lagi. Makanya Rasulullah SAW membacakan ayat di atas, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Datanglah sahabat kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana beramal. Apa kata Rasulullah? Amantu billah tsumma istaqim. Engkau beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di dalamnya. Apa yang kita dapatkan kalau sekiranya kita bisa istiqomah setelah nanti berlalu Ramadan ini? Kata Allah, yang pertama, alla takhafu. Orang yang istiqomah di dalam imannya, dia tidak akan merasakan rasa takut. La khaufun illallah. Tidak ada rasa takut kecuali hanya itu kepada Allah. Ada sahabat Rasulullah SAW ketika dia pergi jihad, Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lain, apa kata tentara Romawi? Saya melihat kaum muslimin kalau masuk ke medan jihad seperti singa kelaparan. Seperti singa. Tidak takut dah. Kata Ali bin Abi Thalib, bagi kami kematian itu yang kami cintai di medan jihad. Justru kalau balik pulang dengan selamat, kami sedih. Allah takhafu. Tak ada rasa takut itu lagi. Kemudian yang kedua, la tahzanu. Orang yang istiqomah tidak akan dihiasi dirinya dengan kesedihan. Hilang sedih. Kenapa begitu? Qalu rabbuna Allah. Karena Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma makna Rabb? Yang mencipta, mengendalikan, mengatur, yang menetapkan, yang mendidik. Dia yakin bahwa tidak ada yang mengatur kecuali hanya Allah, yang menetapkan kecuali hanya Allah. Maka tak ada lagi kesedihan dalam dirinya. Apalagi yang ketiga, abshiru bil jannah. Allah Subhanahu wa taala menghibur dirinya dengan surga. Insyaallah kita yang istiqomah nanti akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, nahnu auliya. Allah menjadi wali kita. Aulia itu penolong. Allah membersamai kita, ma'i Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala pasang badan dengan kita. Bapak dan Ibu, ada anak kita pergi sekolah, kita tahu bahwa dia anak baik, tapi sering diganggu oleh orang-orang yang gak jelas. Kemudian ketika dia dipukul, mau gak kira-kira ibu bapak membela anak kita itu? Nyumpain anak orang berasa apa? Marah, sedih.
Ya kan? Ma'iyallah. Allah tak rela di antara hambanya yang dekat dengan Allah yang istiqamah, dia dalam keadaan terzalimi. Kemudian nuzulan ghafur rahim, Allah berikan penghormatan. Kata ulama tafsir, itu didapatkan di dunia, didapatkan ketika sakratul maut, didapatkan dalam kubur, dan didapatkan nanti ketika hisab. Yang disebutkan di atas tadi diperoleh nanti ketika kita dalam kehidupan dunia ini. Yang kedua ketika sakratul maut. Dalam keadaan sakratul maut tidak ada rasa takut ketika syaitan itu sudah mulai membisikkan yang buruk-buruk, maka hilang rasa itu bagi kita. Kemudian hikmah selanjutnya orang yang istiqamah ini dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW? Idza maradal abdu, ketika seseorang dalam keadaan sakit, au safar, atau dalam perjalanan, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Ketika seseorang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, kemudian dia beramal istiqamah, dia tetap mendapatkan pahala yang sama sebagaimana dia dalam keadaan mukim dan dalam keadaan sehat. Jadi Bapak dan Ibu, Ramadan baca Quran sebulan satu juz sehari. Ternyata nanti di bulan Syawal sakit 3 hari, pahalanya dapat. Orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan kebaikan, pahalanya dapat walaupun dia tidak melakukan. Ada pasien bertanya begini, Ustaz, saya operasi katarak, mato kola 3 bulan tak nampak. Akhirnya alhamdulillah ngajani balik. Tapi Ustaz, sejak aku mulai berkeluarga sampai kini setiap selesai maghrib selalu baca Quran. Atau baru Ustaz yang 3 bulan itu dapat pahalanya. Walaupun dia tak lakukan. Ada pasien kita yang sedih, Ustaz, saya biasanya sholat 5 waktu ini ke masjid. Jadi kami datang ke ruangannya kakek ini waktu asar, selesai sholat asar kami datang ke ruangannya. Kemudian dia ternyata masih menangis. Kata perawat, coba Ustaz datang ke ruangan bapak itu. Bapak datang ke situ. Kenapa kakek menangis? Ustaz, ibu dia mau mendengar suara azan. Si azan tadi itu, ambo tadi azan kakek. Bagus kakek menangis. Alhamdulillah Ustaz, salamualaikum, ambo nak pernah sholat di rumah, di masjid. Tapi seketika sakit kok tidak dapat sholat di masjid terus. Ini dia masalah di sini. Orang yang beramal konsisten dalam Ramadan, di luar Ramadan, ketika dia dalam keadaan sakit atau safar, dia tetap mendapatkan pahala yang sama sebagaimana dia dalam keadaan mukim dan dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba lihat beberapa sahabat Rasulullah yang istiqomah dalam beramal. Yang pertama, Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ini seorang yang buta. Suatu hari dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di rumah saja? Dapatkah aku kompensasi supaya tidak sholat di masjid bersama Rasulullah? Karena aku dalam keadaan buta. Apa kata Rasulullah? Apakah engkau mendengarkan suara azan? Iya ya Rasulullah. Kalau begitu ke masjidlah. Maka sejak itu dia ke masjid dan menjadi Bilal, menjadi tukang azan di masjid Rasulullah SAW. Seorang buta, istiqomah. Kata Rasulullah,
wahai Abdullah bin Umi Maktum, engkau ke masjid meskipun engkau dalam keadaan merangkak. Masjid. Ada sahabat Rasulullah As-Sauban. As-Sauban ini sahabat yang mulia. Dia paling awal datang ke masjid mengalahkan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, Abdullah bin Umi Maktum, tukang azan, tapi ada yang lebih dulu lagi membukakan pintu masjid. Namanya As-Sauban. Suatu hari dia tak lagi, dia biasanya di saf bagian kanan. Saf awal di bagian kanan. Selesai salam di waktu subuh, Rasulullah tak melihat Sauban. Rasulullah bertanya, di mana Sauban? Kata sahabat, ya Rasulullah, sudah beberapa hari ini dia sakit dan dia tak datang ke masjid. Kata orang, dia telah meninggal. Rasulullah pergi ke rumahnya. Kata ulama menjelaskan, kira-kira 2 jam jalan kaki baru Rasulullah sampai ke rumahnya Sauban dari masjid. Dari masjid jalan kaki 2 jam baru sampai ke rumahnya Sauban. Dialah yang tak pernah telat solat ke masjid. Umar bin Khattab, kisah yang ketiga. Suatu hari beliau melihat kebun kurma yang baru dibelinya. Kebun kurma, sehingga ternyata orang sudah selesai sholat berjemaah di waktu asar. Sampainya Umar di masjid, orang telah bubar. Menangis Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Siapa yang mau kebun kurmaku, aku akan infakkan itu. Karena dengan kebun kurma ini, aku menjadi telat datang ke masjid di waktu asar berjemaah. Ini cara orang-orang soleh. Bagaimana dia untuk konsisten. Jangan sampai nanti kaum muslimin panggilan Allah dikalahkan dengan panggilan dunia. Panggilan Allah kalah dengan panggilan dunia. Di mana kami dapat lihat itu waktu buku bersama. Buku bersama saya. Nan datang tuan dari pason dari jauh. Buku bersama kami pernah sekali. Buku. Kita ada pergi ke masjid. Ini teman kita ini masih juga di meja itu makan. Pulang dari masjid masih juga ngobrol dan makan. Hampir masuk waktu Isya masih juga di situ. Kalau sudah begini bisa rusak akidah seseorang. Bapak dan Ibu, la ilaha illallah. La nafi menidakkan, ilaha sembahan, illallah musbit menguatkan. La ilaha